maka wazuyyina linnasi disebut hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan selain Allah, yang didorong oleh nafsu terhadap ruhaniyah kita. Akhirnya ruhaniyah kita terjebak terhadap hubbus syahawah. Dengan hubbus syahawah itulah kita tenggelam di dalamnya. Akhirnya inilah yang disebut jiwa yang mati. Makanya mengapa W.R. Supratman, ayo kita bangun. Bangunnya itu harus dengan nafsu lawamah dan mutmainnah, sifat basiroh. Ini nanti nek kita ungkap tutuk subuh gak mari, sumpah tutuk subuh gak apa-apa loh, ya ora apa-apa nek detail lo ya, tapi jelas saya ungkap secara spesifik. Nanti cari sendiri. Kalau nanti kurang puas, tanya pada nomor ini, tak tulis balah mesisan WA aku gak mari-mari 0856 3282 561. Ini nomor kugunakan untuk interaktif terhadap mereka yang ingin membangun ruhaniyah. Lewat chat oke, tapi nek lewat telepon jangan di sini. Di sini 082 141 295 309. Ini untuk telepon. Siapapun Anda, apapun pertanyaannya yang berkenaan dengan tasawuf, silahkan. Siapa yang ingin membangun rohaniyahnya, tanya, nek gak paham di sini monggo, tapi ya kudu sabar. Mungkin 3 hari baru saya jawab. Karena apa? Di HP saya hari ini tadi insya Allah sudah 870 yang belum kami jawab. Nah bagaimana bisa jawab Pak? Sikon kami juga seperti ini, pagi kerja ke kantor melayani masyarakat, nanti habis zuhur langsung berangkat ngaji. Nah terus anak sing takon pinggirku, kapan Gus nutule? Tahu nutule? Gak tahu belas. Pun hubbus syahawah itulah kesenangan-kesenangan duniawiyah, jasmani kita lah. Ruhaniyah kita ikut campur. Matanya hati kita ikut noleh, melok ya gitu. Padahal itu maisyatud dunya, itu kebutuhan duniawiyah. Ruh ranahnya tidak boleh. Ruh hanya ani'budullaha, mengarahkan terus pada Allahnya. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, hanya menyembah. Menyembah itu apa? Menghadap, melihat, bersaksi, beriman hanya Allah. Tidak boleh selain Allah. Contoh, hujan datang seret, aku paham iku mang. Apa kok dirutuna udane, sing mburi-mburi cek maju. Iya, aku ro panitia mang sakno ngono, wis maju. Sakno sing teko mburi mang gak iso. Merapat. Jari Gusti Allah, pengku wis rek wong kene rek. Tahu pengku? Pengku. Angel. Panitia wis ngongkon angel, wis tak rutune udane diluk ae. Sret. Kutuk-kutuk mrene. Alhamdulillah. Aduh, pun. Kita harus hati dengan mata hati ini, harus melihat siapa yang menjatuhkan tadi. Jasmani kita boleh melihat airnya karena air adalah makhluk. Apa? Air adalah makhluk, air hujan adalah makhluk. Makhluk itu manakala
hati tidak diruntuhkan, tidak ada yang menjatuhkan, maka air itu tidak akan jatuh dengan sendiri. Siapa yang menjatuhkan? Allah. Mata hati kita harus melihat Allahnya, mata hati kita harus bersaksi pada Allahnya, mata hati kita harus melihat pada Allahnya saja. Itu loh maksudnya anibudullaha, nyembahmu, nyawangmu, imanmu harus hanya pada Allah Subhanahu. Kiranya hatimu bisa bersaksi dengan benar, beriman dengan benar hanya pada Allah, maka tutupnya hati tadi harus hilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan tutupnya hati? Kata Rasul apa tadi? Ali Imran 31, fattabi'uni, ikuti aku, jangan kau mengikuti aku hanya di dalam pendidikan syariah saja. Mohon maaf loh ya, Islam itu sempurnanya itu ada 4 Pak Bu, syariat, thariqat, hakikat, dan ini ada hujahnya, ada. Al-Baqarah 208, dilihat, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Dengan adanya kalimah amanu itu menunjukkan bahwasanya kita itu Islami mungsik jasa titok, roe belum muslim. Buktinya mana? Contoh saya, Allahu Akbar. Berhubung aku iki kepala desa, mang itu onok fee Pak, jual beli, sik di DP separuh, janji ini menit dikasih lagi. Iya mang, engko tak kena setapku piro ya, mesti gitu lah. Allahu Akbar. Saya pekerjaannya adalah makelar wedhus. Tadi ono sing ngenyang 3 juta, aku tawa 4 juta, terus dinyang diunggahno 3,5 juta. Kira-kira tak kekno apa gak ya itu? Isi di dalam hatiku bukan Allah, tapi sampai lu sih ngomong lo ya. Iya, memang seperti itu keadaan iman kita, keadaan ruhania kita seperti itu. Pertanyaan saya terhadap saudara saya di sini di Pekalongan, sampai kapan Anda seperti itu? Jawab dewe. Ingat, dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wajibnya khusyuk dalam sholat di situ. Khafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat 5 waktu itu. Wassolatil wusta, sholat 5 waktu dilakukan oleh jasmani, gitu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib. Ya, Akbar. Rohmu nanti gentayangan apa piye? Ayo, saya tadi sebagai maklar wedhus, kambing, otomatis yang ada di dalam hati saya adalah wedhus. Allah ya Karim. Ini fakta Pak. Siapapun kita, apalagi tadi saya kenalan dengan gadis, nyari-nyari ya, wian, Allahu Akbar, HP ku kling, wis jelas Melayu nih. Coba pendang tak Bu? Buka. Si dia ada di dalam hatiku. Allah ya Karim. Aku rindu terhadap dia karena dia menjadi kekasihku. Dia pun juga begitu, sama sholatnya yo kelingan, gendak
Sekarang diubah, kekasih kita Allah, jadikanlah Allah sebagai kekasih kita, supaya kita sholat itu hanya ingat pada kekasih kita siapa, gitu aja. Nyun sewu Pak, orang yang datang segini banyaknya ya, salah satu di antara Anda kalau sudah menjadikan Allah sebagai kekasih Anda, nyun sewu, bojo masih ayu woyo opo bojomu kau regani lungke nggak kekal. Oke, umur 20, 30, 40 sik menor. Tahu menor? Wah, dilihat ngono seperti wis ya sinten sing gak kepencut ya ta. Awak dhewe kiai nek ketok arek wedok rada ayu titik ngenten kok. Nyun sewu, itu manusiawiah ya, manusiawiah, dan itu proses kita. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai kekasih, aku yakin masuk di dalam surat Al-Baqarah 238 tadi, mesti sholatmu khusyuk. Karena Allah yang kau jadikan kekasih, mesti rindumu itu hanya pada Allah. Laki-laki perempuan walaupun gagau ya opo, nah gagau ya opo, gagau itu bahasa Indonesianya ganteng kaya apa ya, cantik kaya apa, kayak Desi Ratnasari, Tamara Blensky, apapun. Ayo nek umur 80 nanti ayune nanti hilang tinggal keriput. Makanya nek rabi sing elek ae mesti eleke awet, tambah tuwek tambah ya gak ngono guyon Pak ya, jodoh. Kata Rasul, apa yang pertama ketika kau nikah, lihat hatinya. Hatinya cantik secantik wajahnya apa enggak? Loh, kita jangan melihat dari segi wajahnya dulu, hati dulu. Kalau kita ingin mencari pasangan, hatinya itu cantik apa ganteng? Gantengnya cantiknya hati, ukurannya itu hatinya menjadikan Allah sebagai kekasih. Bon, bagaimana caranya saya untuk menghilangkan tutupnya hati saya yang menjadikan hati saya gelap? Ikuti aku, kata Rasul. Artinya jangan panjenengan ini hanya mendidik jasmani dengan hukum syariah thariqah, tetapi didiklah rohaniyahmu itu dengan hukum hakikat, biar bisa makrifat bertemu Allah sebelum min qabliya ayatiyakumul adab, sebelum Anda itu meninggalkan dunia. Sebab rohaniyah nek mati iku bali nang Gusti. Lah bali iki nek sampean iki gak roh dalane, gak tahu jalannya sebab buta, maka jangan harap kita akan mendapatkan pertolongan. Na'udzubillahi min. Makanya malam hari ini kami akan mengupas habis tentang perkara yang menjadikan hati kita buta. Walaupun judulnya itu tanda-tanda kekasih Allah, nanti sebagai kesimpulan itu. Pertama kita harus mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Artinya ojo laku syariat tok, yo laku sak hakikati. Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas, enggak, amanu. Orang yang beriman mesti sudah Islam, tapi belum tentu ihsan. Artinya kita beriman pada Allah,
itu kita belum bertemu Allah. Sebab hakikate wong salat iku wajib bertemu terhadap sing disembah. Allah sudah sering mengatakan di dalam Al-Quran, aku iki ada di depanmu, juga lebih dekat daripada urat nadimu. Wa qala aidan Al-Hadid ayat 3, Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Tapi kok gak eruh. Ini aneh bin nyata. Allah lebih nyata daripada selain Allah dunia ini sebetulnya. Tadi sudah saya katakan, mata zahir untuk melihat makhluk, mata batin untuk melihat Allah. Pun. Nah terus ketika saat aku sudah mengikuti Rasulullah, mana hakikat Rasulullah? Nek coro takok apa thariqai Rasulullah? Ada yang bisa menjawab? Bila mana ada yang bisa menjawab? Enggak tak jawab. Sampun semerap thariqai Rasulullah? Dereng. Bapak Ibu, izinkanlah kami akan mengatakan sedikit thariqai Rasulullah yang pada saat itu sebelum muncul thariqah Mu'tabaroh ini, mulai A sampai Z ya. Jadi saya tidak membahas ini, saya tidak masuk dalam thariqah Mu'tabaroh, enggak, cuman aku menjawab apa yang dilakukan thariqah Rasulullah itu yang bagaimana. Apa sih thariqah? Thariqah adalah jalan. Sedangkan syariat adalah kendaraan atau sistem. Saya dari Mojokerto ke sini tadi Pak, syariat saya bawa mobil. Kalau laut berarti tumpaan saya, syariat saya adalah kapal. Berhubung dari Mojokerto Jawa Timur ke Jawa Tengah Pekalongan itu bisa ditempuh lewat daratan, maka kendaraan saya adalah bisa sepeda, bisa mobil, bisa pesawat. Cuman saya berkata tadi saya pakai mobil, itu syariat. Thariqah saya ya jalan itu, daratan itu. Sekarang kita masuk dalam agama. Apa syariatnya sholat? Ilmu, sistem. Dengan ilmu itu harus kita pahami supaya waktu melakukan sholat itu benar sesuai dengan syarat rukunnya sahnya sholat itu bisa tercukupi. Paham ya? Oke. Thariqahnya mana? Thariqah itu jalan Pak. Rasulullah dulu thariqahnya adalah sholat. Sholat, nama sholat itu thariqah. Makanya Mbah Dimyati sampai nek takok, Mbah thariqah sampai nopo? Ngaji, sholat, itu nama sholat, nama aktivitas itu adalah thariqah. Ketika Rasulullah itu aktivitasnya banyak. Apa? Ngaji, kasih tausiah pada para sahabat, dahar, minum, kerja, apapun aktivitas sampean ikut disebut thariqah. Jalan menuju siapa? Ini nanti sinkron ambek ayat illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah pada Allah. Berarti baik waktu makan, waktu minum, waktu sholat, apapun gunakan Anda bertemu Allah. Jikalau kau bertemu, maka disitulah disebut nyembah. Caranya bagaimana? Nanti diulas. Udah. Rasulullah thariqahnya adalah seluruh aktivitas.
Lah ngelmunya aktivitas itu disebut syariat. Makan syariatnya apa? Ilmunya ya harus ada. Kalau jenengan nggak ada ilmu syariatnya makan ya keliru miturut agama. Kudune ya tanganmu bersih, mau makan membaca bismillah, habis makan membaca alhamdulillah. Nah itu syariat ditata. Yo harus pakai tangan kanan bila bisa. Nah jika lo nggak punya tangan kanan yo pakai tangan kiri. Artinya bila mana sarungmu mau melorot yo cancangen rafia. Lo iki syariate. Bila mana wis tak syariati kok tetep coplok ya wis urusannya Allah, wis syariatnya wis tak tepakno. Terus hakikat itu apa? Tujuan itulah hakikat. Kita sholat tujuannya apa? Menyembah Allah, harus bertemu liqa pada Allah. Tapi berhubung kita umat manusia kebanyakan tidak mengindahkan ajaran hakikat supaya bisa bertemu Allah, kita tolak. Maka itu loh alasannya mengapa ketika saat saya sholat atiku ono sikile papat namanya wedhus. Itu tergantung porsi kita Pak, tergantung pekerjaan kita nanti bagaimana, itu yang masuk. Hafidu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu itu, wassolatil wusta, sholatir roh dulur. Iki loh kedah sampean utamakan. Sholatil wusta kalau saya tarik dari syarah muhakamah, sholat asar, wusta itu tengah. Kalau tak tarik dari sisi syarah mutasyabihah, ruh sholati ati. Inilah yang menghadap pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Loh, jelas toh? Doa iftitah kita sudah diingat no. Ku arahno wajah ruhku terhadap lilladzi, zat hidup yang menguasai fatorus samawati wal ard, langit dan bumi, atau jasad dengan jagati roh. Ruh sampai lu harus menghadap di situ bos, ojo belakrak raine wet mukrason niku mang dulur sing raine wedhus. Sampai juga diingatkan setiap niat itu mesti ditutup lillahi ta'ala karena Allah. Artinya kau takbir itu iso takbir karena ditakbirke. Kau membaca Fatihah, bisanya membaca Fatihah itu karena Allahnya di mana? Ya dalam dirimu. Caranya bagaimana? Gini Pak, Anda takbiratul ihram berdiri, sibukkan hatimu meyakini merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Hidup itu sebab tanpa hidup zat dalam dirimu Allah, nggak mungkin kau bisa berdiri. Rukuk juga begitu, nggak mungkin kita bisa rukuk sendiri. Sujud silakan jasmani membaca Fatihah, membaca subhanallah, membaca apapun, tapi ruhaniyahmu faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisoma laha. Iki lho taline Allah kudu erat iki Pak, kenceng, ojo sing kenceng tulene iku ojo, iki lho kudu kenceng ya. Taline ruh iman kencengno lewat rasa ngrasakno yen sak temene urip iku ning awakmu sing dadekno jasmaniamu iso ngadeg rukuk sujud lungguh.
atimu kudu sibuk ning kuwi. Wis dong ah. Praktekno kok bengi salat tahajud. Nek gak khusyuk nang Mojokerto nggawa sandal ndi tapu ana pipiku. Nek gak percaya. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah sudah menjamin bila mana kau itu khafidu ala sholawah wa sholatil wusta, maka wakumu lillahi qanitin ay khashi'in, kau akan bisa menjaga keadaan sholat dalam keadaan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, sungguh damai, sungguh indah, sungguh nikmat ketika Anda sholat dalam keadaan khusyuk bertemu Allah. Itu caranya tadi bisa bertemu Allah. Pertanyaan saya mungkin nih Pak, kalau kau masih ingat wedhus dulur sampai kapan? Ingat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jikalau kau terus berbangga-bangga diri ruhaniyahmu yang bukan makanan ruhaniyah, yaitu syahwatud dunya, rupa wedhus ning atiku mang kok terus-terusan koyok ngunu seperti itu, maka itulah yang menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Naudzubillahi min. Allah ya karim, saya kesini hanya meluruskan ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan ditutupi. Iya, nggak digelar di tengah masyarakat sehingga kita sebagai masyarakat menengah ke bawah buta tentang ilmu hakikat, buta tentang ilmu tauhid, buta tentang ilmu tasyawuf, sehingga kita sholat iku cuman asal-asalan, gugur kewajiban. Nggih mboten? Jangan begitu bos, teruskan pengetahuanmu, SDM-mu itu munggah. Nek sekolah ibtidak naik ke sanawi, kalau sudah sanawi naik ke aliyah naik musyawirin atau mahasiswa. Artine he wong Islam udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurna. Lah niki yang dipanggil di situ adalah orang mukmin. Wahai orang-orang yang mukmin beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya rohmu iku Islamno bos, ngoten lho. Imanmu ihsankan. Lho ngene lho. Urutannya kan ngeten Pak, Islam lalu iman lalu ihsan. Ini kita Islam jasmani mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah Islam. Kalau sudah Islam amantu, iman wujud rupane iman, kita meninggalkan larangan, menjalankan perintah, itu iman secara jasmani. Lah ruhaniyah kita bagaimana? Ini yang harus kita didikkan di tengah masyarakat Pak. Sebab mohon maaf, mungkin kalau saya ngomong ini nek sampean nggak pernah tahu, nggak pernah mendengar, kaget. Ini ternyata miturut ilmu tasawuf. Contoh, saya ngelak Pak Bu, terus ngombe degan, bismillah, rasane seger, atiku percaya segeri teko degan iki berarti kula niku tidak beriman pada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali son hatimu beriman selain aku atau menyekutukan aku. Ojo. Berarti menurut saya tadi degan iki, makhluk iki
duweni kemampuan untuk nyegerne. Lah ngoten nggih. Iki nek cara syariat gak apa-apa, Bos. Nek cara hakikat tasik kula niki klebon syirik khafi. Syirik sing lembut, sing gak bisa dideteksi, golongan kita golongan kita umum, golongan kita syariat. Jenengan iku mulai cilik, Pak, akil balik sudah dididik ilmu syariat banyak, cuman gak pernah dituduhno, diberitahu, mohon maaf, tidak pernah, jarang dipelajarkan, diwejangkan toto ilmu hakikatnya. Sejak kapan? Sejak zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014, mohon maaf, 2014, 2000 surat Toha 14 ayat ayat 20 itu adalah suratnya, ke-20 berarti surat Toha ayat 14, dibuka di situ. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Inilah puncaknya wahyu Allah yang diterima oleh Kanjeng Nabi, yang harus disampaikan di tengah masyarakat. Tetapi setelah zaman Baginda Sayyidina Ali sampai 2014, barang siapa yang berani menyampaikan tentang dinul haq di tengah umum, mohon maaf, atau menjelaskan wahyu Allah yang inti ini, mesti mendapatkan dzalika dzalalatun. Itu oh kalian. Ini yang kurasakan, Pak. Saya sudah menyerukan tentang ajaran Rasulullah inti ini di tengah masyarakat umum sampai detik ini, mohon maaf, aku bisa merasakan bagaimana pertentangan di lapangan. Estu 23 tahun saya sudah, sungguh. Bahkan saya pernah dipenjara 3 tahun. 3 tahun. Sedikit enggak? 3 tahun. Nek cara bahasa LP telung black. Siapa sing tahu nama sejarah mesti paham. Nek ngomong telung black iku ngerti. Telung tahun. Estu. Tidak hanya ajaran Rasulullah yang original ini, yang inti ini, tidak hanya dicaci dimaki. Ayo kita lihat sejarah Rasulullah. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99, bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dinul haq ini di tengah kafir Quraisy, di tengah kaum Taif, apa yang beliau terima? Ya Karim, cacian, makian dari Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan mereka itu ada yang berani untuk bermusyawarah bagaimana caranya Muhammad ini lenyap, tapi Allah menjamin beliau diselamatkan. Di kaum Taif juga begitu. Jenengan ojo nganut Nabi Yunus. Nabi Yunus, tahu Nabi Yunus? Ketika ajarannya itu ditolak di tengah-tengah kaum, beliau berdoa pada Allah, ya Allah, saya sudah tidak mampu melihat, mendengar cacian ajaran panjenengan yang hak, tolong sampai habisi mawon, kulo tak ngalih, dihabisi temen. Tapi ya apa? Yunus oleh metu teko kampung ambek ngeridu, hatinya itu marah.
karena melihat kaumnya menol. Apa yang terjadi? Itu tadi demplok iwak nun gitu, dilotre di dalam kapal. Ini kebanyakan muatan, lotre si A si B sampai Z. Nabi Yunus Y metu 3 kali ku metu Yunus. Karena Yunus gak terima, aku ini nabi, gak mungkin aku nyemplung laut, dikurangi isini. Oke, dilotre maneh ambek makna kodah. Kedek metu huruf Y dibuka Yunus. Sik gak terima 3 kali. Kedek metu Y Yunus. Terpaksa Yunus dilempar ke laut, akhirnya diuntal ikan nun. Ikan ini gede kok. Gitu. Ulama khilaf, ikan apa ini? Ada yang mengatakan ikan hiu, ikan paus. Wis gak usah gegeran, nek Quran ikan nun. Wis gak usah gegeran khilaf iku, pokoknya ikannya gede. Nah wis. Kemudian di dalam ikan itu tadi berapa hari, ulama khilaf. Sama dengan Ashabul Kahfi di gua ya. Khilaf. Ada yang mengatakan 17 hari, 21 hari, 40 hari. Wis gak usah gegeran, sing penting suwe. Artinya gini, jenengan kali kulo bisanya untuk sampai pada Allah bertemu, gelem gak gelem la buddha, ora kena ora wajib jenengan topo. Bahasa Al-Quran namanya uzlah, khalwat. Meninggalkan ruhaniyah ini terhadap kesenangan dunia, sekalipun jasmani kita masih berinteraksi dengan kesenangan, silakan ikuti Rasulullah bagaimana caranya khalwat. Al-Insan 2526, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Esok sampai sore beliau kerja jasadnya, tapi ruhnya selalu berzikir. Begitu juga malam. Tiruwen iku carane ngilangi tutupi hati, kok ada di situ. Termasuk waktu sholat, termasuk di luar waktu sholat. Sebab Gusti Allah iku tidak hanya ada di masjid tok, bos. Gak ning musola tok, ning WC ana Gusti Allah. Coba nek ana Gusti Allah saged ta beol sampean? Nggak bisa. Di dapur pun juga ada Allah. Kalau tidak ada di dapur itu Allah, gak mungkin ibu itu ngulek. Bisa ngulek? Gak mungkin. Sebab jenengan bisanya ngulek, coba kalau tidak digerakkan Allah dalam dirimu, nggak iso, bos. Ibarat kita iku adalah wayang kulit, Gusti Allah iku dalangi. Walaupun sing ngomong Petruk salon guguk. Cobaan sing teliti loh, sing teliti. Sumpah duduk Petruk sing ngomong. Sing ngomong iku dalang. Makanya dengan apa kita memandang? Kalau kita memandangnya ikut dari mata dohir, mohon maaf Pak, koyoke jenengan kali kula niku iso apa-apa, ngadeg iso koyoke, rukuk koyoke kita sing rukuk, sujud begitu, apapun, padahal kita sudah disetempel ambek Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Jane kuwi ning awakmu iku aku, bos. Ngene umpama Gusti Allah dawuh lho, umpama ya kuwi rokok niku aku, bos. Iku niku ono aku. Berhubung imanmu dan mata zahirmu iku nyawang makhluke, akhirnya awakmu rumangsa isok ngadeg, isok rukuk, isok lungguh, isok sujud.
Iki iman kita dulu Pak ya. Sekarang uban, berlakulah takhali ketajali, artinya ilang rasa onokmu, ilang rasa isokmu, ilang rasa apa wae dalam dirimu. Kalau sudah melewati bisa menghilangkan keakuan kita, maka itu nanti ada isbat atau tajalli muncul di dalam dirimu, semuanya karena Allah. Wis ta ya apa nek ati sampean wis lungguh ngelmu niki masih tutuk subuh gak krasa, gak krasa. Paling sing apa jenis sing capek atau sing lembut lah sing dia sing ngomong ya. Bon pilih Pak, jenengan kalih kula niku hakikate asline koyok rokok ambek korean iki meneng, nggak punya daya upaya bahkan kekuatan si korean iku iso nyumet rokok, nggak bisa, nggak bisa. Ayo kongen ngomong rokoki, ngomong nang korean, rek korean sumeten aku ya jeki dekae meneng. Berhubung ada pihak kedua atau pihak ketiga, nah ini akhirnya bisa nyumet atau mengeluarkan api. Allah itu ibarat pihak ketiga. Kalau tidak ada Allah, nggak mungkin air hujan tadi bisa turun. Nggak bisa jenengan kalih kula rawuh ning mriki mboten saged, tidak bisa. Cuman mengapa kita saat itu hati lalai pada Allah sampai Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa ini Allah saking gregeten iku si Allah, tahu gregeten, marah sampai bersumpah demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin, banyak di antara manusia itu yang merugi. Katakan yang dimaksud merugi, lalai pada Allah, hati gak sadar dan menyadari sesungguhnya kita itu bagaikan wayang kulit. Itulah orang Jawa mengatakan batang urip, laksana seperti kita nggak sadar. Yang kita kedepankan adalah nafsu, keakuan kita. Wah kok gak aku, wah kok gak aku, gak iso ngaji ngono, kok gak aku, wah gak wake santriku pengikut kok gak aku, gak tadi DPR kok gak aku, tadi bupati kok gak aku, wah aku wis. Allah ya Karim, itu gegara di dalam hati kita, ruhaniyah ini dijadikan nafsu budak kita dijadikan budaknya. Innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut, Al-Baqarah 257. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah, menjadikan taghut, menjadikan selain Allah nafsu itu sebagai iman.